Pernah nggak sih kalian ngebayangin punya kekuatan super? Nah, gimana kalau saya bilang kekuatan itu beneran ada dan tersembunyi di sekitar kita? Yap, hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia paling luar biasa dari dunia hewan, para pahlawan super sejati di planet kita. Biasanya kan kalau kita ngomongin pahlawan super, yang kebayang itu jubah, topeng, atau film-film keren. Tapi, coba deh lihat makhluk-makhluk ini. Apa mereka cuma hewan biasa aja atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Jawabannya, ya, jelas ada. Mereka tuh ada di mana-mana. Di hutan paling lebat, di samudra paling dalam, bahkan mungkin di bawah kaki kita sekarang. Alam semesta ini ternyata adalah arena superhero yang sesungguhnya. Yuk kita kenalan sama para jagoannya. Oke, pertama-tama kita mulai dari para heavy hitters. Ini adalah hewan-hewan dengan senjata serangan dan pertahanan yang super ekstrim. Saking ekstrimnya, rasanya mereka kayak keluar langsung dari film action loh. Nah, yang pertama, kumbang pengebom. Dari namanya aja udah serem kan? Ini bukan serangga sembarangan. Ini tuh ibaratnya ahli perang kimia yang bisa jalan. Coba bayangin deh, pas lagi terancam, dia ini bisa nembakin semprotan kimia panasnya 100 derajat Celcius. Itu air mendidih loh yang keluar dari badannya. Gila kan? Terus gimana caranya? Jadi kumbang ini tuh pada dasarnya kayak laboratorium kimia mini. Di perutnya ada 2 kantong terpisah yang isinya bahan kimia. Pas dia ngerasa bahaya, dia campurin tuh 2 bahan itu. Hasilnya, reaksi ledakan yang panas banget dan pastinya mematikan buat musuh-musuhnya. Oke, kalau kumbang pengebom tadi jagoannya kimia, superhero kita berikutnya ini jagoan fisika. Jauh di bawah laut kita ketemu sama udang pistol. Jangan lihat ukurannya yang kecil ya, karena kekuatannya itu bisa bikin lautan bergetar. Percaya atau enggak, cuma dengan sekali jepretan capitnya, udang ini bisa bikin gelembung yang pas meledak, suhunya mencapai 4.700 derajat Celcius. Walaupun cuma sesaat, itu hampir sepanas permukaan matahari loh. Kok bisa ya? Gini, udang ini ngejepitin capitnya cepet banget. Saking cepatnya, air di sekitarnya itu sampai mendidih dan menciptakan gelembung hampa udara kecil. Nah, ini yang namanya kavitasi. Pas gelembung ini pecah, boom! Dia melepaskan gelombang kejut sonik yang super dahsyat. Cukup kuat buat bikin ikan pingsan, bahkan mecahin kaca akuarium. Jadi, kita udah lihat nih 2 cara bertahan diri yang beda banget. Yang satu, kumbang pengebom, pakai perang kimia. Satunya lagi udang pistol, jadi master kekuatan fisika. Dua-duanya nih bukti nyata betapa jeniusnya evolusi dalam menciptakan senjata alami. Tapi, kekuatan super itu nggak melulu soal serangan atau pertahanan. Di bagian berikutnya, kita bakal ketemu sama para master penyamaran dan pemulihan. Makhluk-makhluk yang bisa mengubah bentuk tubuhnya dengan cara yang wah, luar biasa banget. Ini dia gurita peniru. Beda sama gurita lain yang cuma nyamar jadi batu atau karang, gurita ini levelnya beda. Dia ini satu-satunya hewan yang kita tahu bisa secara aktif niruin bentuk dan gerakan hewan lain buat ngecoh predator. Rahasia di baliknya, namanya kromatofor. Ini bukan sekadar ganti warna pasif kayak bunglon ya. Gurita ini secara sadar ngontrol kantong-kantong pigmen di kulitnya. Jadi dia bisa ganti warna, pola, bahkan tekstur kulitnya dalam sekejap mata. Ini peniruan yang benar-benar disengaja. Lihat deh kemampuannya. Dia bisa berubah jadi ikan singa yang beracun biar predator takut. Bisa juga niruin ular laut yang bahaya. Atau, ya, nyamar jadi batu dan karang sampai nggak kelihatan sama sekali. Setiap penyamarannya itu kayak sebuah mahakarya penipuan dari alam. Selanjutnya, kita kenalan sama aksolotl, amfibi unik yang sering disebut ikan berjalan dari Meksiko. Wajahnya sih emang gemesin ya, tapi jangan salah, kekuatan supernya ini bener-bener di luar nalar. Ini bukan cuma soal numbuhin ekor lagi kayak cicak. Aksolotl itu bisa meregenerasi sebagian otaknya, matanya, bahkan jantungnya. Ini adalah kemampuan penyembuhan paling ekstrim yang pernah kita lihat di dunia hewan. Benar-benar menantang semua yang kita tahu soal biologi. Nah, sekarang kita masuk ke area yang benar-benar aneh, yang paling bikin mikir. Di kategori terakhir ini, kita bakal ketemu hewan-hewan yang kayaknya melanggar aturan dasar kehidupan itu sendiri. Aturan soal penuaan, penyakit, bahkan cara kita melihat dunia. Kenalin, ini tuatara. Kelihatannya sih kayak kadal biasa ya. Tapi,
Ini sebenarnya fosil hidup dari zaman dinosaurus, udah bertahan selama 200 juta tahun. Dan di kepalanya dia nyimpen rahasia kuno yang luar biasa. Yap, tersembunyi di bawah sisiknya, tuatara punya mata ketiga yang beneran berfungsi. Mata ini namanya mata parietal, punya lensa, kornea, dan nyambung langsung ke otak. Para ilmuwan mikir ini mungkin ngebantu dia mendeteksi perubahan cahaya dan musim. Ini tuh kayak jendela langsung ke masa lalu evolusi planet kita. Kalau mata ketiga tadi belum cukup aneh buat kalian, gimana kalau kita ngomongin soal keabadian biologis? Kenalan sama Turritopsis dohrnii, atau yang lebih gampang kita sebut ubur-ubur abadi. Prosesnya ini benar-benar melawan logika. Jadi pas ubur-ubur ini terluka atau udah tua, dia nggak mati. Malah dia kayak neken tombol reset di tubuhnya. Sel-sel dewasanya balik lagi jadi sel muda dan dia memulai siklus hidupnya dari awal lagi. Secara teori, dia bisa ngelakuin ini selamanya. Dan yang terakhir, mamalia paling tangguh di planet ini, tikus mondok telanjang. Hewan dari Afrika Timur ini mungkin penampilannya ya gitu deh, tapi biologinya itu bener-bener nggak terkalahkan. Dengerin deh daftar kekuatannya yang luar biasa. Mereka itu kebal total terhadap kanker, bisa bertahan hidup sampai 18 menit tanpa oksigen sama sekali. Mereka juga salah satu mamalia berdarah dingin yang langka, dan bahkan nggak bisa ngerasain beberapa jenis rasa sakit. Mereka ini benar-benar simbol ketahanan hidup yang paling ekstrim. Mulai dari ledakan kimia sampai keabadian biologis, alam udah nunjukin ke kita kalau kekuatan super itu nyata. Setiap makhluk yang kita bahas hari ini adalah bukti dari jutaan tahun evolusi yang luar biasa. Dan ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kekuatan super apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana yang nunggu buat kita temukan?